Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Amin Rais yang dulu dikenal sebagai Bapak Reformasi rupanya tidak kehabisan fitnah terhadap Jokowi. Sekarang beredar cuplikan video yang berasal dari kanal Refli Harun 28 Juni kemarin. Dalam video itu Amin bercerita bahwa keluarganya dizalimi rezim Jokowi. Anak Amin Rais, Ahmad Hanafi Rais, pernah mau dibunuh dengan plotting yang rapi. Itu terjadi pada 18 Oktober 2020. Pada malam hari atau dini hari, Hanafi sedang berkendaraan dari Jogja mau pulang ke Jakarta. Dari Semarang, dia sudah merasa aneh karena ada dua sedan yang membuntutinya. Saat mobil Hanafi berjalan cepat, dua sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, dua sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali KM 112 sudah menunggu dua truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu dua sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu sudah berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai dua truk besar dan siap membunuh anak sulung saya, kata Amin. Pada pukul 02.20 pagi hari, salah satu truk dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi. Mendadak, truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Mobil Hanafi menabrak truk di depan dan truk yang di belakang menyeruduk, menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Hanafi yang saat itu tidak menggunakan sabuk pengaman langsung terpental ke depan. Pelipisnya terluka, hidungnya mengeluarkan darah segar, dan tulang punggungnya retak. Untunglah nyawanya masih bisa diselamatkan. Mobil Alphard Hanafi hampir putus jadi dua, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Menurut Amin, sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah tidak bisa diatasi lagi. Amin mengatakan, Hanafi mau dibunuh sebagai peringatan agar Amin Rais berhenti mengkritik Jokowi. Begitulah cerita Amin. Amin menggambarkan itu sebagai cara yang memang lazim dilakukan pemerintah Jokowi. Amin menyebut Jokowi sebagai Raja Tipu, Raja Kibul, Raja Tega, Pinocchio Jawa, penghancur demokrasi, munafik keturunan PKI, sen kiri, belok kanan, dan seterusnya. Amin juga mengatakan Jokowi bertanggung jawab atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI pada 7 Desember 2020 di KM 50 Jalan Tol Cikampek. Pertanyaannya, perlukah kita percaya bahwa Hanafi pernah mengalami kecelakaan pada 20 Oktober 2020? Rasanya sih benar. Media massa pun ketika itu memberitakannya. Gara-gara kecelakaan itu Hanafi memang harus masuk rumah sakit. Tapi tidak ada media yang saya bisa browse di internet mengabarkan kisahnya sedramatis yang diceritakan Amin. Hanafi memang terlibat dalam kecelakaan beruntun. Mobil Hanafi ditabrak minibus, bukan truk, dari belakang sehingga terlempar menabrak kendaraan berat di depannya. Kedua kendaraan lain itu dikabarkan melarikan diri, tapi hanya itu yang diberitakan. Saya sendiri menganggap kisah dari Amin Rais ini tidak masuk akal. Yang paling jelas menurut saya adalah mengapa pada Oktober 2020 itu tidak pernah ada pernyataan sedikit pun dari keluarga Amin mengenai tuduhan atau dugaan adanya upaya pembunuhan. Amin baru mengungkapkan tuduhan itu pada 17 Desember 2022 dalam acara Indonesian Lawyers Club. Sayangnya apa yang diucapkannya di ILC itu tidak menarik perhatian publik. Dan saya rasa tidak banyak menanggapi dan serius karena para penonton saat itu juga bertanya-tanya, kenapa baru 2 tahun setelah kejadian Amin mengungkapkannya. Kalau kebiadaban itu benar-benar terjadi, sangat tidak logis Amin memilih tutup mulut pada tahun 2020 itu. Sangat tidak masuk akal, Amin diam saja. Mungkin Amin diam karena dia takut, ini juga nggak masuk akal. Amin adalah tokoh pemberani yang sudah dikenal kenekatannya sejak zaman Soeharto. Amin adalah orang yang dikenal berani mengecam pemerintahan Soeharto setidak-tidaknya di masa tahun-tahun terakhir Soeharto. Keberaniannya itulah yang membuat dia sangat dikagumi. Saya sendiri harus mengakui saya adalah fans Amin di masa lalu. Dalam pemilu 2004 saya memilih Amin sebagai calon presiden. Jadi bagaimana mungkin dia pada 2020 memilih untuk menyembunyikan kecurigaannya tentang adanya upaya pembunuhan Hanafi? Dan tentu saja karena diamnya Amin tidak pernah ada investigasi terhadap insiden itu. Ketidaklogisan berikutnya adalah tentang alasan upaya pembunuhan. Mengapa Hanafi harus diancam dibunuh?
Seberapa besarkah ancaman Amin saat itu terhadap Jokowi? Amin rupanya masih percaya bahwa dia adalah tokoh pejuang demokrasi seperti yang dulu dia lakukan di masa pemerintahan Soeharto. Amin seperti tak mau menerima kenyataan bahwa pada 2020 itu sudah ada begitu banyak tokoh yang secara pedas mengkritik Jokowi atau bahkan menyebarkan kebohongan, fitnah, kebohongan, dan kebencian terhadap Jokowi. Amin nggak sadar bahwa dia hanyalah satu dari banyak orang lainnya yang sama-sama membenci Jokowi. Kalau memang Jokowi berusaha membungkam lawan-lawan politiknya, mengapa secara khusus putra Amin yang dipilih sebagai sasaran pembunuhan? Kehidupan Amin ini memang tragis. Dia pernah jadi ikon utama penggulingan Soeharto. Bahkan dia disebut-sebut sebagai Bapak Reformasi. Tapi kebesaran namanya sudah meluncur bebas ke bawah di masa reformasi. Yang paling penting disebut adalah pencapaiannya dalam pemilihan presiden 2004. Amin semula menyangka bahwa ketika itu dia masih dicintai rakyat sehingga maju sebagai calon presiden dengan Siswono Yudhohusodo sebagai calon wakil presidennya. Padahal ketika itu dia sebenarnya sudah didekati oleh tim SBY untuk mau berdampingan dengan SBY. Memang ketika itu tim SBY mengajukan satu permintaan. Mereka tidak mengajukan nama SBY sebagai wakil Amin. Mereka mengajukan persyaratan. Komposisi siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres ditentukan oleh hasil survei. Kalau yang unggul Amin, maka yang jadi capres adalah Amin. Tapi sebaliknya, kalau SBY unggul, maka Amin yang jadi cawapres. Amin menolak persyaratan itu. Dia masih terlalu percaya diri dan menyangka dirinya memiliki tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Tapi sejarah kemudian bercerita lain. Saat itu ada 5 pasangan capres-cawapres. Amin dan Siswono akhirnya hanya menduduki posisi keempat dengan suara hanya 14,66%. Sementara SBY yang berdampingan Yusuf Kala menang di putaran pertama dengan suara 33,57%. Akibatnya Amin tak bisa maju di putaran kedua. Sejak saat itulah popularitas Amin terus meredup dan menghilang. Karena itu buat apa juga pada Oktober 2020 itu putranya berusaha dihabisi karena Amin perlu dibuat diam. Karena itu menurut saya cerita tentang rencana pembunuhan Hanafi ini jauh dari akal sehat. Tapi masalahnya kisah dongeng imajinatif semacam ini perlu ditanggapi karena bila potongan-potongan cerita Amin ini terus disebar, selalu saja ada halayak yang mau begitu saja percaya. Kebohongan tentang Jokowi kan saat ini terus mengalir tanpa henti. Hampir semua berkualitas sampah, kotor, busuk. Namun itu terus dilontarkan karena si penyuplainya tahu bahwa selalu ada halayak yang menyambutnya gembira. Contoh jelasnya adalah soal tuduhan ijazah palsu Jokowi. UGM sudah membantahnya, Polri sudah membantahnya, tapi pembenci Jokowi terus menyuarakannya tanpa henti, tanpa malu. Kini cerita rencana pembunuhan Hanafi mungkin akan terus juga digoreng. Sebagai mantan pengagumnya, saya menyarankan Amin berhenti melakukan kejahatan seperti ini. Usia Amin sudah cukup tua. Tidakkah sebaiknya di sisa masa hidupnya Amin jadi tokoh yang menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan? Saya hanya bisa mendoakan Pak Amin untuk kembali ke jalan yang benar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia bisa selamat.